Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Zahra Fadila Aryoko, dengan NIM 22252000035 dari Pendidikan Matematika Untirta. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal bahas tentang peluang bersyarat dari peta konsep yang telah aku buat sebagai bahan tugas teori peluang. Nah, langsung aja yuk, cus! Iya, teman-teman di sini udah ada tampilannya ya tentang peluang bersyarat. Nah, di peluang bersyarat ini, peluang bersyarat itu ketika peluang A dengan syarat B ini terjadi. Kita simbolnya seperti ini. Ada P, terus ada buka kurung A, terus garis lurus B. Ini untuk simbol yang akan kita gunakan selama di pembelajaran peluang bersyarat. Nah, di sini kita bahas dulu dari definisi yang pertama. Definisi yang pertama ini, jika diketahui PB lebih dari 0, maka jika kita ketahuinya itu B, kita dapat bahwasanya jika A dengan syarat B sama dengan itu, P peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, ini yang udah kita bahas tadi ya. Jadi cara baca ini, buka kurung A, garis lurus B ini kita bacanya itu peluang A jika diketahui syarat B, atau enggak kita bacanya peluang A dengan syarat B. Nah, ini untuk definisi 3.1. Nah, kita lanjut lagi ke teorema 3.1. Di sini ada, misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan. Ini S adalah ruang sampel dan B ini adalah kejadian dengan peluang B ini lebih dari 0. Maka di sini yang pertama, untuk setiap kejadian A berlaku 0 kurang dari sama dengan peluang A dengan syarat B kurang dari sama dengan 1. Nih. Kemudian ada peluang S dengan syarat B sama dengan 1. Dan juga yang ketiga ini jika A1, A2, dan seterusnya, elemen dari F adalah barisan kejadian yang saling lepas, maka kita bisa ambil kesimpulan peluang gabungan tak hingga I sama dengan 1, AI dengan syarat B sama dengan sigma dari tak hingga I1 sama dengan 1, peluang AI dengan syarat B. Nah, kita akan sedikit buktikan ya terkait teorema 3.1. Nah, di sini kan tadi ya, kita bahas sedikit aja ya. Kita bahas yang pertama deh. Kenapa dia itu ada 0 kurang dari sama dengan peluang A dengan syarat B kurang dari sama dengan 1. Kenapa gitu ya? Nah, ini nih karena di A irisan B ini ada 3 kemungkinan. Apa sih 3 kemungkinannya itu? Ada ketika A irisan B ini sama dengan himpunan kosong, atau enggak A irisan B ini sama dengan B, dan juga A irisan B ini sama dengan, ini irisan ya, irisan B sama dengan A. Nah, maka ini nih kita bisa ambil kesimpulan ketika A irisan B sama dengan himpunan kosong atau 0, ini maka peluang A dengan syarat B ini sama dengan 0. Dan ketika peluang A irisan B ini, ketika A irisan B sama dengan B ini, maka ini bernilai 1. Dan juga ketika A irisan B bernilai A ini akan bernilai lebih dari 0. Ini akan lebih dari 0. Gitu. Jadi, kita bisa simpulkan
bisa disimpulkan ini 0 kurang dari sama dengan P peluang A dengan syarat B kurang dari sama dengan 1. Nah, kita tandain dulu kali ya. Kita bisa simpulkan ini. Nah, yang kedua udah paham lah ya kita. Nah, lanjut lagi selanjutnya kita ke ini. Hukum penggandaan. Nah, di hukum penggandaan ini ada ketika peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Kemudian untuk peluang B dengan syarat A ini rumusnya kebalikannya. Peluang A irisan B dibaginya dengan peluang A. Nah ini ya, kita bisa simak nih, beda banget. Jadi ketika kita cari peluang A irisan B, kita bisa lakukan operasi peluang B dikali dengan peluang A dengan syarat B. Dan juga ketika itu juga peluang A irisan B kita bisa cari juga dengan cara peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A. Pokoknya ini kudu diingat ya. Nah, dengan begitu kita bisa ambil kesimpulan ini. Nah, poin banget nih. Dimana ketika peluang A1 irisan A2 irisan A3 sama dengan peluang A1 dikalikan dengan peluang A2 dengan syarat A1 dikalikan dengan peluang A3 dengan syarat A1 irisan A2. Nah, itu teman-teman buat tentang hukum penggandaan. Nah, lanjut lagi kita ke teorema nih. Teorema ini juga tentang hukum penggandaan. Nah, di sini jika peluang A1 terus iris A2, iris terusnya, iris AN-1 lebih dari 0, maka di sini kita bisa simpulkan ini. Nah, ini kita bisa simpulkan. Jadi, peluang A1 irisan A2 irisan terusnya irisan AM1 ya ini sama dengan peluang A1 dikalikan dengan peluang A2 dengan syarat A1 dikalikan dengan peluang A3 dengan syarat A1 irisan A2 dan seterusnya peluang AN dengan syarat AN irisan A2 irisan A1 irisan A2 irisan seterusnya irisan AN-1 gitu. Ini untuk hukum penggandaan. Nah, gitu ya, kurang lebih. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi ke sini. Hukum peluang total. Wah, aku belum di ini, stabilo. Nah, di hukum peluang total ini, alias law of total probability, di sini ada teorema 3.3. Hukum peluang total. Di sini ada permisalan. Yang pertama, misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih dari 0 dan peluang B komplement ini lebih dari 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku ini.
Wait. Ini coretannya kurang pas. Nah, akan berlaku seperti ini. Nah, peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B dikalikan dengan peluang B ditambah peluang A dengan syarat B komplement dikalikan dengan peluang B komplement. Nah, untuk ini kita sedikit coret-coret lagi kali ya. Nah, terkait dengan teorema 3.3. Yang pertama nih ya, yang A ini, kenapa bisa dapat dari situ? Jadi PA ini, peluang A ini, sama dengan kan peluang A irisan B ditambah dengan peluang A irisan B komplement. Nah, maka kita bisa ambil ini jadinya P peluang B dikalikan dengan peluang A dengan syarat B ditambah dengan peluang B komplement dikalikan dengan peluang A dengan syarat B komplement. Nah, ini tadi udah kita bahas ya sebelumnya di hukum penggandaan. Nah, mungkin bisa di scrolling lagi buat teman-teman. Nih, yang ini kita udah bahas tadi di sini. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke poin B. Di teorema 3.3, di sini ada secara umum jika B1, B2, dan seterusnya Bn merupakan partisi lepas dari S dengan peluang BI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan ada 1, 2, seterusnya dan juga N, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa berlakunya ini. Peluang A ini sigma NI sama dengan 1, peluang A dengan syarat BI dikalikan dengan peluang BI. Nah, ini kita bisa buktikan nanti dengan cara yang serupa. Oke. Next, kita lanjut lagi ke kebebasan. Nah, iya, untuk kebebasan ini kita biasa panggilnya independence ya. Nah, di kebebasan ini kita bisa tarik ya. Jadi, kejadian ini saling lepas jika peluang A irisan B ini sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Nah, kemudian untuk kejadian AI di mana I ini elemen dari identitas disebut saling bebas ini jika gabungan I elemen J AI sama dengan I elemen J AI untuk setiap himpunan bagian berhingga J dari I. Nah, kemudian dari itu, dari definisi ini, jadi jika A dan B, dua kejadian bebas, jika bebas, kalau bebas jadi kita bisa peroleh ini. Peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A. Dan kemudian ketika peluang B dengan syarat A sama dengan B. Meskipun diketahui B terjadi, tetapi informasi ini tidak ada pengaruhnya terhadap peluang terjadinya kejadian A. Demikian juga sebaliknya. Nah guys, kita lanjut lagi nih ke kejadian, ke teoremanya. Tadi kan kita udah bahas definisi ya, definisi kejadian bebas. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan teoremanya. Teorema di sini ada kejadian bebas. Kejadian bebas ini jadi jika A dan B adalah dua kejadian bebas, nih kejadian bebas, maka A dan B komplement ini dua kejadian bebas. Dan A komplement dan B ini adalah dua kejadian bebas, dan juga A komplement dan B komplement ini adalah dua kejadian bebas. Nah, selanjutnya, secara umum jika AI elemen identitas adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian AI diganti dengan A komplement I.
yaitu peluang BI1 irisan BI2 irisan seterusnya BIK sama dengan peluang I1 dikali dengan peluang I2 seterusnya dikali dengan peluang BIK di mana I1 seterusnya dikalikan dengan IK adalah indeks yang berbeda serta BIJ adalah AIJ atau AC A komplement IJ di mana J-nya ini adalah 1, 2, dan seterusnya K. Nah, pokoknya untuk teorema ini kita bisa buktikan ini dengan cara yang serupa. Nah, mungkin kita lanjut lagi, kita next lagi ke teorema Bayes. Di teorema Bayes ini, di sini ada peluang BK dengan syarat A. Kita bisa ambil dari sini, dari ini hasilnya. Ada peluang A dengan syarat BK dikalikan dengan peluang BK dibagi dengan sigma N I sama dengan 1 peluang A dengan syarat BI dikalikan dengan peluang BI. Nah, untuk pembuktiannya nih. Pembuktiannya kita bisa peluang A ini kan sigma N I sama dengan 1 peluang A dengan syarat BI dikalikan dengan peluang BI. Nah, kemudian peluang BK dengan syarat A ini sama dengan peluang BK irisan A dibagikan dengan peluang A sama dengan peluang A dengan syarat BK dikali dengan peluang BK dibagi dengan peluang A. Nah, ini pokoknya pembuktiannya dari sini ya. Nah, gitu aja ya teman-teman terkait dengan materi peluang bersyarat dari peta konsep yang telah aku buat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan materi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.